Di sini saya akan menunjukkan cara instalasinya. Pertama, cari dulu Anaconda Navigator di Google. Kata kunci Anaconda Navigator, nanti keluar seperti ini. Nah, nanti klik yang ini, Anaconda Navigator. Lalu dia akan muncul. Belum di-share, Kak. Belum Oh iya. di-share. Jendela layar. Sudah terlihat. Sudah. Kalau begini terlihat nggak ya? Sudah. Ulangi lagi, saya Victoria Kata, biasa dipanggil Vicky. Saya dari alumni Teknik Elektro, dan saya masih mahasiswa S2 Sains Data angkatan 25. Di sini saya akan mempresentasikan ini cara instalasi Anaconda Navigator. Kenapa pakainya Anaconda Navigator? Karena ini untuk melaunching atau membuka Jupyter Notebook sama Spider. Jupyter Notebook itu apa? Dia kayak kertas untuk menulis coding. Coding itu bahasa pemrograman. Di sini kita akan belajarnya Python. Kenapa belajarnya Python? Karena itu sederhana. Bahasa yang sederhana. Nah, ini ada dua jenis kertas, yaitu Jupyter Notebook sama Spider. Nanti ada lagi namanya Google Colab. Itu versi websitenya. Jadi nggak usah diinstal di lokal PC kalian. Nah, cara instalasi Anaconda Navigator, di search saja di Google Anaconda Navigator, nanti keluar ada ini. Klik yang website yang ini. Nah, nanti halaman utama websitenya seperti ini. Nanti klik aja download now. Lalu akan keluar seperti ini. Nanti klik aja skip registration. Atau kalau mau registrasi bisa klik get started juga bisa. Ini skip registration aja. Kalau mau pakai klik get started tadi, bisa ini sign up ke Google. Nah, ini nanti keluar halaman seperti ini, tinggal klik download aja yang sebelah sini. Nanti itu ada keluar langsung downloadnya seperti ini. Dia ukurannya 1,1 GB. Ini installernya, belum aplikasinya. Nah, nanti kalian klik yang sebelah sini, nanti itu menuju ke folder di mana file ini terdownload. Nah, nanti pas terbuka foldernya, kalian klik aja yang ini. Tulisannya, indikatornya ini, file.exe. Nah, klik aja 2 kali, double klik. Lalu, ini masuk ke setup ini. Kalian mau sambil mempraktekkan atau gimana ya? Ya, Pak Setio. Ada yang mau tanya? Cuma Setia mau tanya tuh.
Yang mau tanya silakan ya. Dipotong nggak apa-apa. Ayo. Kak saya kan pakai Mac dan di web tertera Apple Silicon, sementara saya menggunakan versi Intel. Apakah tidak masalah? Bentar. Websitenya ya apa? Nanti kan klik ini, lalu klik download now. Skip registration. Nah, di sini ya. Kalau pakainya Mac, nanti klik yang sebelah sini. Terus ya klik yang ini. Klik aja. Nanti di download. Sepertinya nanti kurang lebih stepnya sama. Nanti kalau bingung nanti Pak Setio yang share screen juga bisa. Nanti saya pandu. Mana nih? Gitu ya. Ini coba tutorial yang pakai Windows dulu. Kira-kira nanti seperti ini tampilannya. Nah ini Anaconda. Setelah diklik yang tadi ini, aplikasi installernya, double klik, lalu di ini keluar seperti ini. Nanti klik next aja. Nah lalu ini license agreement, klik I agree. Nah ini bisa pilih just me, itu user satu aja atau mau all users, boleh semua, tergantung kalian milih yang mana. Nah klik next aja nih. Lalu ini pilih folder di mana Anaconda 3 ini ingin disimpan. Nah ini kalau defaultnya C, di drive C, program data Anaconda. Nah untuk ubah folder tujuan nanti klik aja browse di sini, nanti kalian pilih mau di folder mana. Nah ini space requirednya diperhatikan ya. Space available kalian, memori yang kalian masih ada itu misal ini segini 8 GB. Nah kalian butuh 6 GB. Jadi ini masih muat ya kalau seperti ini. Nah klik aja next. Kalau udah ditentuin lokasi folder mau disimpan Anacondanya di mana. Lalu klik install. Nah pas di sini tadinya ini belum dicentang ya. Kalau mau dicentang itu kalau kalian belum install Python. Nah, karena di sini kebanyakan baru, jadi kalian centang aja ininya. Register Anaconda as the size system Python 3.13. Jadi ini untuk install Pythonnya langsung. Kalau udah, klik install aja. Sampai sini ada yang mau tanya? Kalau belum ada, lanjut lagi. Nanti dipotong nggak apa-apa kalau mau tanya. Nah ini selanjutnya nanti kalau terinstall ini butuh beberapa menit. Kalau udah complete installationnya, klik next aja. Nah nanti
keluar seperti ini, next lagi aja. Nah, kalau udah kayak ini kan mau centang launch-nya, get started, ini juga centang nggak apa-apa, terus klik finish. Nah, kalau di Windows tampilannya seperti itu. Kalau yang di Mac tadi, Pak Setio, kalau belum bisa share screen, nanti saya pandu sekarang. Atau teman-teman yang lain yang punya masalah masih bingung, bisa angkat tangan atau bertanya kolom komentar juga boleh, on mic juga boleh. Nah, ini kalian perlu download ini ya, karena nanti ke depannya nanti pakai ini terus. Nanti waktu diajar Pak Surya, jadi perlu download. Kalau belum ada, atau ini ya, di share. Untuk kalian kalau mau lihat langkah-langkah instalasinya, bisa dilihat situ. Nah, sambil jalan saya kasih lihat ini apa, tampilan navigator, Anaconda navigator kalau udah di download ya. Nah, nanti kalau pas dibuka, nanti kalian kayak ini aja caranya, klik di sini lalu cari Anaconda. Nah, nanti keluar
seperti ini. Nanti tinggal diklik aja ini Anaconda Navigator. Nanti kebuka loading. Nah, loading keluar seperti ini. Nah, di sini ada tulisan seperti ini. Do you wish to update Anaconda Navigator 2.7 now itu? Ini nanti aja, no remind me later aja. Nah, di sini tampilan Anaconda Navigatornya. Bisa gedein apa enggak? Nah, di sini terlihat ini ada banyak aplikasi, ada PyCharm, Anaconda AI Navigator, yang ini Jupyter Lab, Jupyter Notebook, PowerShell ROM, Qt Console, Spider, VS Code, dan lainnya. Nah, ini nanti yang kita pelajari hari ini itu kenalin Jupyter Notebook sama Spider. Ini VS Code juga powerful juga, ini bisa code editor kertas buat ngoding juga. Bisa macam-macam, selain Python juga bisa. Nah, ini kan lagi di home, tab home, halaman home. Nah, nanti di sini ada environment. Nah, ini fungsinya Anaconda ini. Jadi kalian bisa buat environment atau lingkungan bahasa Indonesianya. Isinya environment itu isinya library. Library itu Indonesianya pustaka, jadi isinya kayak buku-buku itu buat. Sebentar, kalau ngoding kan butuh pustaka, bahasa itu kan ada pustakanya. Nah, di situ harus download dulu pustaka-pustakanya. Nah, ini misal yang nanti ini TF Keras ini, kalau namanya TF Keras kita namain TF Keras, bisa dimasukin download library TF Keras, TensorFlow Keras gitu. Ini kan sulit. Aduh, ini loadingnya lama ya. Aduh, apa ini? Nih. Nah, ini kalian bisa lihat package-package-nya itu. Ini ada yang udah terinstall, ada Anaconda Depends dan lain-lain. Ini nggak usah dipelajari dulu karena bingung nanti. Yang penting intinya ini ada lingkungan environments itu buat biar nggak bingung kalau mau download library. Jadi kita misal mau project A, kita butuhnya misal Python versi 3.10. Nah, project yang lain mau Python-nya itu misal 2.7. Nah, itu kalian biar nggak kecampur antara dua Python itu bisa dibuat lingkungannya yang berbeda. Yang satu lingkungan buat Python 3.10 versinya, yang satu lingkungannya buat Python 2.7. Gitu. Ini caranya buat environment, tinggal ini klik create. Nah, di sini bisa tulis nama, misal namanya apa, kita pilih dulu mau pakai Python. Ini macet. Python. Nah, ini di sini mau pakai Python, di sini ada 3.11. Berarti 311 misalnya nama environmentnya. Nah, ini bisa pilih ada 2.7, ada 3.11. Ini yang
Yang biasa yang langsung di sini yang rekomendasi, karena kalau versi terbaru biasa ada yang belum kompatibel gitu fungsi-fungsinya. Nah, ini nanti klik aja create. Ini nanti lokasinya ada di sini. Si user Dicto Conda Environments Python 311 ini. Ini kalian bisa ganti terserah, nggak apa-apa, mau coba-coba gitu. Nah, nanti klik aja create gitu. Nah, nanti ini loadingnya lama karena dia mendownload library-nya sambil nunggu nih. Kembali lagi ke home, tab home. Nah, kenalin ini. Nah, ini kan di sini tulisannya udah tulisan launch Jupyter Notebook. Kalau belum di download itu nanti tulisannya seperti ini, install. Nah, ini klik aja launch. Kita lihat tampilan Jupyter Notebook kayak apa. Nih, ada tulisan launching notebook. Oke, loading di sini. Browsernya nggak connect. Nah, ini kebuka Jupyter Notebooknya. Ini ada tulisannya biasa kayak ini, local host, di host lokal. Ini lokal PC kita, PC atau laptop kalian. Sambil nunggu ke sini dulu. Nah, di sini tips belajar bahasa pemrograman Python. Biar gampang itu kalian habisin waktu kalian 20% di teori aja, dan 80% itu kalian praktek. Jadi jangan hanya menonton, tapi lakukan, dipraktekin, diikutin aja, di apa yang ditontonan itu ngetik apa, nanti kalian ikutin ngetik itu dan dijalanin di run. Nah, ini tadi alatnya atau bukunya ya, atau kertasnya buat nulis itu ada jenis notebook. Buku catatan itu ada Jupyter Notebook, ada Google Colab. Nah, ini oh iya, ini namanya itu Google Colab ya, Google Collaboratory. Ini
logonya. Dia itu sama aja kayak Jupyter Notebook itu, tapi tampilannya itu lebih simple, jadi pemula lebih enak lihatnya. Dan lalu ada VS Code, ada Python, ada Spider. Dan kalau ada yang mau tanya, salah aja ya. Nah ini tampilannya ini kan ada tulisan hubungkan. Itu artinya hubungkan ke runtime yang di hosting. Ini ada macam-macam runtime-nya. Nah ini kita pakainya Python 3. Ini ada R, ada Julia, ini pakai Python versi ketiga. Nah nanti hardware-nya itu, ini bedanya Jupyter Notebook tadi sama Google Colab. Kalau Google Colab kan ini lagi di browser, lagi di Chrome. Jadi jalannya itu bukan lokal di PC kita, tapi jalannya itu di hardware-nya sana, hardware punya Google Colab. Jadi hardware-nya itu CPU ini. Kita bisa pilih CPU, bisa pilih GPU, atau ini lain-lain. Ini pilih aja CPU karena kita mau jalanin codingannya itu yang ringan. CPU aja nggak apa-apa. Ini versi runtime-nya terbaru, otomatis aja yang direkomendasiin. Nah ini simpan. Nah ini udah tersedia, ini kan terhubung ke backend Google Compute Engine Python 3. Dia punya RAM-nya 12, terus memorinya itu penyimpanannya 107. Kita pakai RAM 1 GB, disknya 20 GB. Nah itu dasarnya. Nah ini dasar-dasar Python. Kita coba lihat yang tadi udah. Nah ini lihat dulu tampilan ini Jupyter. Nah tadi kan habis dari klik Jupyter ini, Jupyter Notebook. Nih Jupyter Notebook, dia akan keluar ini. Nah ini itu adalah folder-folder yang ada di PC kalian. Ini ada folder tergantung PC masing-masing. Nah ini misal kalian mau simpan di, saya mau simpannya di folder, kita buat folder baru aja. Buat folder baru. Nih cara buat folder baru di new, ada notebook, terminal, console, new file, new folder. Klik new folder. Kalau sekarang Python for beginners, kuliah AI. Klik, double klik. Nah di sini kita buat lagi baru, new notebook. Nah, notebook itu jenisnya itu IPYNT. Kalau Python nanti .py. Kalau notebook nah ini title IPYNT. Python content. Ini karena udah Python
select aja Python. Nah ini, oh iya ini ada dalam kurungnya Conda environmentnya yang base. Base itu yang ini root. Ke environment ini yang base ini, berarti pakainya environment yang base. Kalau mau pakai environment yang tadi baru dibuat, yang coba-coba ini, nanti di sini ada tulisan belum keluar. Nah, kalau di sini belum keluar berarti belum terupdate. Berarti pakainya yang ini, misal TF Keras, environment TF Keras. Nih yang ini. Nah ini pakainya yang base aja loh. Yang base buat start. Select. Nah ini tampilannya. Bentar. Ini aja. Ini bisa ganti namanya ya di sini. Rename file. Filenya terserah Python for beginners. Misalnya. Kalau ada yang bingung tanya ya. Nah di sini kita mulai coding pertama yang sederhana. Print biasa hello world, halo dunia. Nah klik aja shift enter, shortcut key-nya shift enter. Dia akan merunning sekaligus buat sel yang baru. Nah ini namanya yang abu-abu ini, atau yang kalau diklik di kotak biru ini namanya sel. Nah di sini adalah outputnya. Jadi tadi kan kalau pas saya copy paste ini, pas dikainin kan belum ada outputnya. Setelah di shift enter dia nanti akan keluar outputnya. Ini bisa diganti-ganti, bisa salah nama sendiri nggak apa-apa. Nah itu shift enter nanti keluar gitu. Nah gitu kira-kira tampilan Jupyter Notebook. Ini kalau mau simpan ada icon ini. Ini akan tambah kalau mau insert cell below di bawahnya. Atau ini aja klik di bawahnya, klik to add a cell. Nah, karena ini namanya IPYNB, nah itu bisa namanya ini diganti namanya markdown. Markdown itu apa? Dia kayak teks. Kalau ini kan bentuknya codingan, code. Ini hapus dulu. Cara hapus ini gambar tong sampah. Klik delete. Nah ini markdown. Indikator markdown itu apa? Kalau file itu nanti keluar ada kayak ini apa? Kurung siku. Terus ini nomor berapa runnya. Run ke-1, ini run ketiga. Jalan ketiga. Ini kalau markdown. Nah, ini adalah pembelajaran Python sederhana. Ini tulisan biasa. Udah, nanti jadi bentuknya teks saja kayak ini. Ini bisa juga. Ini kalau mau diedit, ini kan kalau shift enter dia nggak bisa diketik lagi. Kalau mau diedit double klik. Nah nanti di sini bisa tambahin ini. Nah ini
tambah pagar, terus di spasi. Nah ini namanya kalau udah biru-biru ini nanti jadi title, judul, nanti gede itu. Nah ini ada kayak gini, dia jadi ini dua sel ini menjadi bagian dari title ini. Nah ini two cells hidden. Kalau mau tampilin kayak gini. Nanti kalau misal ditambahin lagi, ini kan masih code, lalu diganti tipe markdown, judul kedua, tambahin pagar spasi, lalu save enter lagi. Nah ini judul kedua, print. Nanti print itu apa nanti tak jelasin lebih sini. Print, lalu ini bisa pakai apa namanya, tanda seru gitu, titik koma bisa, atau terus save enter lagi. Nah itu nanti keluar seperti ini. Ini run yang keempat. Ini menjadi bagian title yang judul kedua ini. Jadi ini biar memudahkan, makanya namanya notebook. Jadi kayak buku catatan, nggak semua tulisan code semua kayak gini. Kalau dikainin ada judul, dia lihatnya lebih enak. Ini judul bisa juga kayak gini, tambahin pagar lagi, nanti dia jadi subjudul. Ini kalau misal tanda panah ke bawah ini diklik, nah itu dia jadi 5 cells hidden. Ini judul kedua dan bawahnya ini menjadi bagian judul yang pertama ini. Jadi ini namanya nanti subjudul. Nanti ada lagi subjudul ketiga. Klik add to cell, add a cell, markdown. So, subjudul namanya apa ya? Subjudul. Tanda pagarnya ada 3. Nah itu. Nanti ini menjadi bagian dari ini. Ini satu cell hidden punyanya ini. Subjudul, nanti subjudul kedua nanti dia ini dilipat ini. Nanti dia bagian dari subjudul kedua. Nah ini subjudul kedua nanti bagian dari ini. Nah gitu. Nah kira-kira tampilan Jupyter Notebook kayak gitu. Run. Ini kalau mau manual run di sini, run di cell. Kalau mau shortcut nanti tinggal shift, tekan shift terus enter barengan. Sudah. Ini kalau mau ke atasin, jadi di atas cell yang ini. Ini kalau mau ke bawahin. Udah, kita ganti ke. Nah, sampai sini ada mau tanya apa enggak? Oh, saya mau klarifikasi sedikit terkait instalasi Anaconda di laptop saya. Laptop saya MacBook Air 2017 yang masih menggunakan Intel processor, bukan Apple Silicon. Oh, jadi installer yang 64 bit Apple Silicon tidak dapat digunakan di device saya agar bisa berjalan dengan normal. Oh, ada versi itunya.
Nanti bisa juga ada itu biasanya apa? Kayak kompatibelnya itu pakai Anaconda yang lama. Nah itu mungkin nanti tanya WA nggak apa-apa, nanti cari dulu. Saya juga belum pernah pakai Mac, jadi kurang ngerti. Harus cari dulu caranya. Gitu ya. Kalau kurang jelas tanya WA. Lalu lanjut lagi ke Twitter. Twitter udah ke ini. Kenalin ke Spider. Main Spider. Ini Spider. Nah, ini karena masih di environment coba-coba, jadinya Spidernya tadi belum keinstall. Ini ke root aja, base root. Itu nunggu loading lagi. Oke, sambil nunggu ke ini Python pemula. Dasar-dasar Python. Jadi di bahasa pemrograman itu biasanya ada kayak ini, ada berapa ini? Ada 7 jenis. Ada print dan input. Print itu kan artinya mencetak ya. Ini print input dan input, ada variables, ada data types, ada conditional statement, ada loops, ada data structures, functions. Nah ini 80% yang kita gunakan dalam Python sehari-hari itu pakai ini nanti, bergelutnya di ini. Nanti itu apa artinya? Ini tidak perlu menghafal sintaks-sintaksnya dulu, jadi pahami ini aja artinya, maknanya. Nah, ini makna artinya itu kayak gini. Print dan input. Itu kan artinya print itu mencetak dan input itu masukkan. Nah, variables itu kan bervariasi, jadi artinya nilainya bisa berubah-berubah. Lalu ada data types. Data types itu artinya kan Indonesianya tipe-tipe data. Lalu conditional statement, pernyataan sesuai kondisi. Loops itu pengulangan, ngulang-ulang. Nanti ada data structures, struktur data. Ada functions, fungsi, atau punya tugas khusus. Nah, ini kalian apalinnya kayak gini aja, yang ini. Nanti sintaks itu yang kayak tadi ini. Kalian nggak perlu ngapalin temen, nanti sejalan sama kalian banyak praktek nanti kehafal sendiri harusnya. Bisa. Nah, langsung lanjut ke kode Python sederhana. Nah, ini Node Shift Enter itu buat menjalankan, sama kayak di Jupyter Notebook tadi, dia buat menjalankan satu sel. Ini juga shortcut di Google Colab, Shift Enter. Nah, ini ada juga namanya command. Command itu buat apa? Buat catatan coding.
Jadi kalau ini kita shift enter, dia akan menjalankannya print hello world ini aja. Tapi yang ini itu diabaikan, ini baris yang ini hijau ini, dia diabaikan. Ini diperbesar biar kelihatan. Nah ini baris hijau ini sebenarnya diabaikan sama komputernya. Nah yang dijalankan yang ini aja, baris code ini. Jadi kalian lihat cara lihat codingan itu kayak gitu per baris satu, baris pertama terus baris kedua ini. Baris pertama komen, karena komen tidak di run, tidak dijalankan atau diabaikan. Ini print hello world, keluar hello world. Lalu hello world itu apa? Karena ini ada string, namanya string, ditandai dengan titik petik 2 atau bisa juga petik 1. Petik 1 itu nanti kayak gini, di petik 1 terus depannya petik 1. Nah itu print kurung buka, ini kurung tutup, di tengahnya nanti ada hello world. Ini bisa kalian ganti, halo saya Vicky gitu. Nah di shift enter keluar halo saya Vicky, ini outputnya. Ini bisa salin output cell, hapus keluaran yang dipilih, lihat layar halo keluar, run. Nah perintah print ini artinya kan tadi mencetak, perintah untuk mencetak atau menuliskan apa yang ada di dalam kurung ini. Nah ini di dalam kurung itu nggak hanya string itu artinya teks ya. Arti gampangnya itu string itu teks. Nah ini variabel. Variabel misal kita mau menyimpan umur. Lalu umurnya itu dicetak, di print kurung buka kurung tutup, di tengahnya isi umur. Nah ini beda ya, apa namanya, string warnanya merah kayak gini. Nah umur ini kenapa warnanya hitam? Karena itu namanya variabel. Kalian nggak usah ngapalin warnanya, tapi warna ini membantu kalian buat lihat. Daripada misal warnanya hitam semua kan kayak matanya nggak jeli gitu. Nah, kalau ada warna kayak gini lebih bisa dilihat langsung tep gitu. Nih definisinya, 23 itu adalah angka yang disimpan di memori komputer. Jadi angka 23 ini boleh diganti-ganti, mau umur berapa, 25 misal, bisa diganti. Lalu ini karena ini di collab, jadi disimpan di memori komputer collab tadi kan, bukan di lokal komputer kita. Nah umur itu adalah label penamaan dari nilai yang kita simpan, yaitu angka 23, yaitu disebut variabel. Variabel umur isinya sini 23 aja biar nggak bingung. Variabel umur isinya 23, angka 23. Lalu print umur, perhatikan tanda petik ini tidak ada. Petik itu kan petik 2 atau petik 1 itu string, karena kita mencetak nilai variabel. Langsung aja umur sama dengan 23, terus baris selanjutnya print umur 25, umur, lalu ini di shift enter, nanti keluar 23 outputnya. Kalau misal 25 nanti keluar 25 gitu. Sampai situ ada yang bingung? Ini
cara lihatnya nih, baris 1, baris kedua, baris ketiga. Yang ini baris 1 diabaikan karena komen ya tadi. Hijau-hijau komen ini caranya. Pagar. Nah ini bedanya sama tadi kan ada markdown pagar. Sini bisa tulis teks, ada bisa nambahin kode atau nambahin teks. Ini karena mau ditambahin atasnya teks misalnya. Tadi kan ada pagar terus judul. Nah kalau di markdown teks tadi ini kan cell teks. Dia nanti keluarnya kayak gini, judul. Tapi kalau di block code, ini kode, jadinya kalau pagar spasi komen itu, ini namanya komen, tidak. Kalau di shift enter, di run, dia nggak menjalankan apa-apa, nggak ada keluarannya. Jadi gitu bedanya komen sama judul. Ini hapus, ini sama ya, ini bisa dikatasin, bisa dikebawain selnya ini. Ini kan kalau kayak gini kalian lihatnya enak ya. Ada dikurungin, dikotain ini. Kalau diklik nanti dia biru kayak ini. Kalau diklik biru. Daripada code yang langsung semua isinya code semua kayak ini. Kalau itu kelebihannya notebook IPYNB ini. Tim spider. Ini mau lihat spider. Nanti ini di launching aja, launch. Ini tunggu launch spider. Sambil nunggu. Lanjut lagi ke ini. Kan deh. Nah ini cara mau lihat informasi dasar CPU-nya. Seperti ini. Nah ini prosesornya kayak 8664 bit. Ini pakai Linux. Ini komputernya siapa? Ini komputernya Colette. Jadi ini kita kan dari online ini, dari website Chrome. Kita coding di sini, tapi yang kerja prosesornya Google Colab, bukan prosesornya komputer kita, laptop kita, PC kita, bukan. Ini model name-nya yang punya Colab. Nah ini udah kebuka. Spider. Welcome to Spider. Check out our interactive tour to explore ini. Kita tour dulu ke Spider. Nah, di Spider itu ada ini Spider itu namanya IDE, Interactive Development Environment. IDE. Dia buat Python Programming Language, bahasa pemrograman Python. Ini mau diunjukin fitur-fitur pentingnya di Spider. Nah, ini pertama ada di panel editor. Dia itu kertasnya ini. Ini Spider version. Nanti aja. Nah, ini ada di panel editor. Sekotaan ini dia panel editor dia buat ngoding, tempat ngoding kertas kita.
tempat kertas kita buat ngoding. Di sini ada petik 3. Petik 3 ini artinya itu kalau petik 2-nya ada 1 tadi, kalian cuma bisa nulis teks 1 baris saja. Tapi kalau mau beberapa baris, dia pakai kayak ini petik 2 3 kali, terus di sini di baris yang akhir petik 2 3 kali. Ini nanti dia buat komen ada multiple barisnya banyak gitu. Nah, di sini ada panel lagi, konsol. Ini outputnya. Nah, ini bedanya sama notebook itu gini. Karena ini tadi filenya, nih file temporary.py.python itu, dia isinya kayak gini, coding semua. Kalau bisa mau ada teks itu tulisan teks bisa, tapi kayak gini bentuknya, nggak ada kayak kotak-kotak per sel itu, nggak ada. Nah, outputnya itu terus mencar kayak gini, mencar di sini konsol. Ini tempat output dari coding yang di editor tadi. Misal print hello world tadi di editor, nanti keluar di sini hello world-nya di sini. Lalu ini ada panel lagi, variable explorer namanya. Ini buat eksplorasi variabel-variabel. Nah, tadi kan ada variabel, udah belajar ya, umur sama dengan 2, 3 gitu. Untuk variabel nanti bisa dilihat di sini. Nanti namanya apa tadi? Kan tadi ditulis label umur gitu. Nah, ini nanti namanya ada umur, tipenya apa? Tipenya tadi kan karena diisinya angka, jadinya nanti integer, nanti namanya ada. Terus size-nya, terus value itu tadi yang angka 23 itu. Nanti keluar di sini buat eksplorasi variabel-variabelnya. Terus nanti ada help. Nah, ini nanti isinya itu kalau kita klik ctrl-i, nanti kita bisa lihat informasi. Kalau di Mac OS dia cmdi, ctrl-i, i itu information, info. Dia bisa lihat deskripsi, nanti ada misal tadi print nanti di ctrl-i, nanti dia bisa lihat print itu fungsinya untuk apa. Nah, biar cara gampang ngapalin, tadi kan diartiin print mencetak ya Indonesianya. Jadi biar nggak bingung, itu ini kan Inggris semua, dan kalian di kepala itu di Indonesiain aja. Plot itu buat menggambar, nanti ada namanya gambar image atau grafik, itu nanti keluar di plot sini. Terus nanti ada files, nanti ada ini file-file yang ada di komputer lokal kita. Ini folder-folder yang di komputer lokal kita. Bisa klik-klik di sini. Nah, ini ada history log. Historinya apa saja yang kita lakuin coding itu nanti keluar di history ini. Ada find pin, panel find buat searching, buat cari folder-folder itu. Terus ada profiler, ada code analysis,
udah selesai di end. Nah ini, nanti lihat lagi ini di sini ada editor, namanya filenya temporary.py. Di sini ada console buat tempat-tempat output. Nih kalau kita coba print hello, hello di run. Ini runnya ya. Run file with default configuration. Nah di run nanti ini keluar nih, run file. Ini foldernya di sini si working with dir itu working directory. Nah ini keluar outputnya yang ini, hello. Input 1, input 2. Nah ini kenapa string juga pakai petik kayak gini, karena mungkin awalnya itu kayak gini apa namanya nih, karena coding dibuat pakainya bahasa Inggris, dia kayak gini. Kalau bahasa Inggris kan banyak ini petik satu gitu, kalau it is jadi it's gitu, it's a notebook. Makanya diadain kayak ini, petiknya ada 2. Jadi kalau putih kayak gini, nah, kalau putih kayak ini bukan bagian dari print ini, dalam kurung print. Jadi print itu kan kayak gini. Yang semua yang di dalam kurung ini bagian dari print. Nah ini print it's a notebook. Kalimat it's a notebook. Biar ini termasuk, kan kalau di run itu nggak keluar apa-apa. Nih, salah nih. Stringnya nggak kedetek. Makanya ini di petiknya ada 2. Petik 2, ditutup pakai petik 2 lagi. Nah ini jadi hijau semua kan. Ini bagian dari printnya itu. Nah, Kata. it's a notebook. Ya, ya Bu, Dengar nggak suara saya? dengar. Iya. Layarnya itu kan hitam ya kalau ditayangkan bagi pendengar seperti saya melihat itu apa namanya gelap. Mungkin ganti warna tayangan gitu bisa nggak? Oh, Itu bisa terganggu. harusnya. Saya khawatir teman-teman nggak terganggu tapi saya yang nggak bisa ngikutin. Ini tuh sebenarnya saya pakai laptop apalagi kalau pakai HP nih. Kayaknya ada ya. eh, Pohon Biasa. hitam terus eh, baik di collab maupun di sepatu kayaknya ada cuman itu udah lama nggak seperti itu. Jadi kalau pas di share di gimmick itu gelap hitam tuh tulisan nggak kelihatan. Ini mahasiswa kalau nggak bisa ngikutin komentar ya. Kalau saya kan Bisa. belum ngerti bilang apa kah? Itu print. Masih di view ini.
Kalau belum bisa sekarang ya nggak harus sekarang. Ini misalnya di layout ya, atau terpaksa fontnya yang gede. Ini kalau fontnya digedein sih udah kelihatan sih. Tapi yang tayangan bawah itu nggak nampak sih kalau ngeliat sendiri di sini. Aku udah buka full screen, just full screen. Full screen sih agak oke. Terus Yang di apa? Francis. preference ya, biasanya preference kalau di MATLAB itu Ini oke good. Nah, ini preference terus appearance. clearance. Teman-teman bisa sambil Light. oke, Oh ini. nggak muncul. Kalau fontnya udah gede sih udah kelihatan. Nah, itu Nah ini. gua nomor rating Yusufa to restart. You want to restart? Perlu di restart nggak? Kalau di restart kan udah save ya tadi. Benar kalau pencet no nggak bisa. Kalau Harus no nggak bisa. Nah, tapi kan minta di restart kalau mau di versi di Januari. tapi habis ini nanti langsung belajarnya langsung di collab. Oh, oh. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi intinya bisa diganti layoutnya begitu. Hmm. Oke, lanjut silakan. Ke collab. Ini belajarnya dari sini. Nah, ya. Silakan Mbak, lanjut. Kalau kalah perang. Ini lanjut lagi ke variabel. Ini ada definisi variabel pertama umur 23, ada lagi umur sama dengan 25, lalu print umur. Nah yang keluar itu 25 karena ini baris kedua ini baris kedua baris ketiga tulis juga baris keempat. Ini yang dilihat itu ini yang keluar malah baris ketiga. Kenapa? Karena dia munculnya di yang dijalankan itu dari sini, misal umur sama dengan 23, tadi bawahnya diganti umur sama dengan 25, jadinya yang 23 itu tadi keganti 25, makanya pas di print umur dia keluarnya 25. Kalau misalnya diganti 26, ini keluarnya 026. Ini kalau mau dilihat di sini kesimpan nggak 23-nya itu bisa dicek nih di atau di print dua print umur variabel umur. Nah dia ini di komen dulu. Nah ini cara komen kayak ini kan saya nggak ngeklik ini apa namanya
pagar spasi di sini di depan ini, pagar spasi itu nggak ngetik manual. Kalau mau langsungan, nah ini kursornya di sini, langsung CTRL atau itu buat komen, itu matiin komen, dijadiin komen. Cara komen shot di CTRL plus atau nih, cara komen CTRL plus atau pencet barengan CTRL atau ini nanti uncomment kalau CTRL atau di komen. Lalu ini klik shift enter. Nah ini kan ke print umur 23 karena yang di print di sini, yang ini di komen berarti diabaikan. Yang umur di sini baris ini print umur tadi. Kalau di sini kan masih bisa dilihat pakai mata 23 gitu, jadi keluar 23. Nanti kalau codingannya udah rumit nanti kan nggak hafal ini kalau umur 23. Jadi kalau mau ngecek atau namanya itu debug, dicek debug, debug atau debugging. Biasa sebutannya kayak gitu buat ngecek. Ini kalau misal dijalanin keluarnya ya kayak gini. Print pertama 23, print kedua 26. Ini barisnya udah diganti ya bang. Yang ini jadi baris ke 3, yang ini jadi baris ke 4, ini jadi baris ke 5. Berubah. Nah ini kalian nggak usah ngitungin barisnya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Ini cuma biar tahu urutan cara jalan coding itu kayak gitu per baris, dari kiri ke kanan, terus baris kedua dijalanin, terus baris ketiga dijalanin, baris keempat dijalanin itu. Ini baris kelima, urut dari atas ke bawah. Nih cara kerja coding dari atas ke bawah. Ini umur 23. Ini definisi lagi variabel lain, tinggi badan. Ini kenapa pakai ini? Karena Python itu bentar. Kenapa pakai ini? Karena Python itu kalau variabel dia nggak bisa misal tambahin code. Misalnya tinggi badan sama dengan berapa? 60. Di shift enter dia nanti keluar error. Nih invalid syntax. Ini yang namanya syntax itu ini codingan ini syntax. Nah biar nggak keluar error ini makanya dikasih kayak gini, boleh underscore atau di ini bisa tinggi badan ini huruf besar biasanya gitu. Kalau mau pakai huruf kecil kayak gini juga boleh, tapi kan kalau dilihat dari jauh nggak kelihatan kalau itu tinggi badan, kayak satu kata nyambung, biar kayak dua kata kayak ini tinggi badan gitu. 160. Ini shift enter nggak keluar apa-apa karena ini cuma nyimpen variabel, nyimpen angka di label ini variabel.
Ini macam-macam tipe datanya. Ini button variable. Nah, ini kalau mau lihat tadi ini. Nah nih, kalau di collab dia bisa langsung deteksi ini kalau ada garis keriting merah ini dia tandanya mau error. Kalau di save enter di run itu nanti bisa keluar error gitu. Nah ini umur 23 sama tahun 23, tinggi badan 170,2. Ini kenapa pakai di koma-komain biar tahu kalau koma itu dia pakainya titik, karena ini bukan coding itu dibuat pakai bahasa Inggris, jadinya bukan koma desimalnya atau 70,2, artinya kalau Indonesia 170,2 cm. Sentinya nggak usah ditulis karena ini cuma menyimpan angka aja. Ini nama lengkap anak emas Python is student sama dengan true. Ini namanya boolean. Tulisannya boolean. Boolean atau bool. Biasa disingkat bool. Nah, ini kalau di save enter dia nggak keluar apa-apa karena ini cuma menyimpan aja. Semua ini menyimpan variabel, menyimpan data. Nah, data itu apa? Ini data 23, 170,2. Ini string anak emas Python. Terus boolean true. Ini ada true, ada juga false. False. Itu namanya data. Datanya tipe bool, tipe string. Ini desimal, itu namanya float. Namanya float. Float itu kan floating, mengambang. Mengambang itu angkanya ngambang, namanya desimal. Koma-koma, nggak bulat gitu. Nah ini Python itu sensitif terhadap huruf kapital sama huruf kecil, sehingga ini contohnya di sini. Tadi nulis variabel is student, ini true. True-nya itu harus huruf besar T. Kalau true kayak gini dia kan garis keriting merah itu dia name. Ini nanti keluar pesan errornya, name error. Nama variabel true ini, value true, isi true ini tidak terdefinisiin sama Python, nggak terdeteksi sama, tidak dikenali sama Pythonnya, jadi harus T kapital. Ini kalau mau coba gini, copy terus kode is true, T ganti kapital, save enter. Nah itu kan, nah ini ada tanda centang kayak gini 0 detik, berarti dijalanin 0 detik, waktunya cuma butuh 0 detik. Ini centang ini berarti berhasil, kodenya berarti ini benar. Kalau salah nanti ada ini icon tanda seru merah ini,
Yang merah-merah ini biasa error. Nah, ini latihan. Ini nanti ada PR, latihan, latihan. Nanti kan ini ada sesi 1, nanti ada sesi 2, nanti ini dikerjain ya latihannya. Bala kalimat-kalimat berikut ke dalam deklarasi variabel Python. Nama lengkap saya Putri Ceria. Saya memiliki 3 buku favorit. Nilai semangat saya hari ini 98,5. Saya suka belajar hal baru. Jadi nilainya true. Ini bool, bolehan. Halo, minuman favorit saya matcha latte. Nah, ini kalian kerjain sesuai ini, terus nanti kalian bisa juga ganti-ganti mau. Nanti kira-kira jawabannya itu kayak gini. Kalian ngodingnya kayak gini. Nih, sama dengan kayak itu. Variabel, karena definisiin variabel. Gitu. Ini kalian boleh ganti-ganti pakai nama kalian sendiri. Terus ini mau jumlah buku diganti atau mau definisiin variabel apa. Gitu. Ini udah jam 20. Jam 8. Gimana Bu Ana? Mau lanjut atau Ya, terima kasih. Nanti mahasiswanya blenger. Nanti biar merecall begitu ya yang sudah dikerjakan, dipelajari. Mungkin ada komentar aja dulu supaya untuk menutup kelas kalau ada yang mau bertanya atau memberi apa komentar, masukan kuliah ini bisa mengikuti atau tidak. Nah, kemarin Mas Agung Nur Cahyono itu yang meminta supaya ada sesi semacam ini. Mas Agung Nur Cahyono monggo berkomentar apakah sudah bisa mengikuti, kurang apa, begitu. Supaya enggak melenger ya, duduk 3 jam kalau dengerin gini kan ya enak. Nggak perlu ada feedback. Mas Agung, Mas Agung Nur Cahyono, silakan berkomentar. Mbak Arsandi, Mbak atau Mas ini Arsandi? Pria Lohar tadi keluar. Surya, komentar bisa mengikuti Bu sehingga bisa ditutup kuliahnya. Daripada kuliah. Ini saya tutup recordingnya. Nggak ada suara nggak enak ya. Silakan.